Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Munajat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan doa terakhir. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa wal qabul. Ya Allah, kami memohon kepadamu ketulusan, keikhlasan, dan diterimanya doa ini. Jamaah sekalian, bil munasabah, di dalam surat Yusuf yang dibacakan tadi pula, juga terangkat kata-kata ikhlas ini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, laula an ra'a burhana rabbih, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin. Surat Yusuf ini satu-satunya surat yang berbicara tentang seorang nabi yang cukup sempurna, komplit, rinci, bercerita tentang sejarah kehidupan seorang manusia besar, Yusuf alaihissalam, dari masa kecilnya yang dicintai oleh kedua orang tuanya dengan penuh cinta yang sebenarnya, yang membuat rasa cemburu terhadap saudara-saudaranya. Ini pelajaran pertama bagi kita, bahwa kita mensikapi cinta terhadap anak ini harus proporsional. Jangan sampai kemudian cinta kita ini pada salah satu di antara anak kita berlebihan, kemudian memancing kecemburuan terhadap anak-anak yang lain. Dan kita tahu bagaimana fitnah yang muncul kepada Yusuf alaihissalam. Kemudian dilemparlah dia ke dalam satu sumur yang cukup dalam dan diselamatkan oleh salah seorang menteri. Kemudian waktu berjalan, tiba-tiba Imra'atu Aziz ini, perempuan istri dari seorang menteri yang sangat mulia ini, tertarik dengan kegantengan Yusuf alaihissalam. Dan subhanallah, diangkat pula kisah asmara, kisah cinta yang berlebihan pula dari seorang wanita mulia, seorang pejabat yang mencintai pembantunya atau budaknya. Lihat bagaimana bahasa Al-Quran. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi sengaja oleh Allah didahulukan hammat dari pihak wanita dulu, Zulaikha, yang kemudian menawarkan dirinya, mencoba untuk kemudian menawarkan dirinya kepada Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf pun juga hampir pula melaksanakan hal yang sama. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah kemudian dia tidak melihat burhan, pelita, hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, Allah mengakhiri dengan kata-kata yang sangat indah kepada kita. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Begitulah Allah, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dari Yusuf ini as-su' wal fahsya, keburukan dan kekejian dalam hidup ini. Dikatakan fahsya, perselingkuhan, as-su', keburukan moral. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf adalah termasuk dari hamba-hambaku yang ikhlas. Ikhwatal iman, saya mencoba untuk memadukan kata-kata ikhlas ini dengan doa yang dibacakan pula oleh Ustaz Fahmi tadi. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wal qabul. Memang ternyata diterimanya doa kita ini di saat pada masing-masing kita ada ketulusan, ada keikhlasan, ada bersihnya hati,
hati tidak terkotori oleh berbagai macam penyakit-penyakit hati. Di saat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini mudah-mudahan malaikat menyaksikan doa-doa kita, dan mudah-mudahan semua hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit-penyakit yang mengotori keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalau sudah orang ikhlas, subhanallah, peluang kekejian dalam hidup ini untuk terjebak dengan namanya maksiat perzinaan, maksiat perselingkuhan, itu hanya bisa terlaksana, bisa kita antisipasi manakala kita menjaga keikhlasan kita ini, ma'asyal muslimin. Ikhlas, saudara-saudara sekalian, satu kata yang mudah kita ucapkan. Masalahnya yang tahu kita ikhlas atau tidak bukan orang lain, bukan kita atau saudara kita, atau antum melihat saya ikhlas atau tidak, bukan itu jamaah sekalian. Tapi yang tahu ikhlas kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun malam ini mencatat semua langkah-langkah kita apa adanya. Tapi nanti kenyataannya diterima atau tidak, wal qabul. Setelah kita menata keikhlasan, apakah ikhlas kita betul-betul ikhlas karena Allah atau tidak, itu yang tahu nanti Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir sering kita bicarakan di atas mimbar ini bagaimana kisah-kisah yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam amalan-amal saleh yang kemudian semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid berperang jihad fisabilillah menurut pengakuannya, dan dia berdarah-darah kemudian meninggal dunia syahid kata orang banyak, tapi syahadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memahami bagaimana ketulusan dan keikhlasan orang itu, ma'asyal muslimin. Saudara, ini Ramadan, momentum bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Apakah puasa yang kita lakukan imanan wa ihtisaba, betul-betul ikhlas karena Allah atau tidak? Kita tanyakan pula duduknya kita malam ini, salat yang kita lakukan pada malam ini ikhlas atau tidak karena Allah? Yang tahu sekali lagi masing-masing kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menangisnya kita malam ini, tangisan yang betul-betul karena Allah atau tangisan atau ada sesuatu yang mempengaruhi kita? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Ini semua adalah kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Infak yang kita keluarkan berupa takjil, berupa sedekah, berupa zakat yang kita keluarkan, kita tanyakan pada diri kita saat ini. Kita berbuat semua itu karena Allah atau karena ada sesuatu yang kita inginkan di balik semua itu? Ikhwatal iman, ikhlas merupakan salah satu yang akan mensukseskan amal kita. Kemudian ditunjukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala tentang manusia yang kedua yang mendalami ilmu agama, mendalami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian semua itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Allah mengatakan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ikhwatal iman, Allah akan mengangkat salah seorang di antara kalian yang beriman di antara kalian dan berilmu pengetahuan dengan derajat yang sangat tinggi, iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi nanti ilmu ini, na'udzubillah, mudah-mudahan ilmu yang kita punya jamaah sekalian sesuai dengan apa yang ditakuti oleh Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Begitu pula bacaan Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dalami segala macam. Jangan sampai kemudian kita membaca Al-Quran ada niatan-niatan tertentu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi cukup tertegun betul ketika Ustaz Fahmi mengatakan Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wal qabul was-sidqa fil qawli wal amal. Minta keikhlasan dan diterimanya seluruh amal kita ini, kejujuran dalam berbicara dan dalam perbuatan kita. Ini kembali kepada keikhlasan kita. Yang terakhir kemudian Nabi menggambarkan tentang orang yang berinfak sana, berinfak situ, mengeluarkan zakat di sana, mengeluarkan zakat di situ, berbagai macam amal-amal, proposal apapun pula yang masuk, selalu dia bantu. Tapi justru oleh Allah dinafikan pahalanya semua. Kenapa? Apa yang kita perbuat semua itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwatal iman, seluruh amal baik kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Salat malam kita diterima dengan penuh keikhlasan. Salat malam, salat 5 waktu kita diterima oleh Allah dengan penuh keikhlasan. Puasa kita juga diterima oleh Allah dengan penuh keikhlasan.
bacaan Quran kita diterima oleh Allah dengan penuh keikhlasan, infak, sedekah dan zakat kita juga diterima oleh Allah dengan penuh keikhlasan, dan mudah-mudahan Allah membuang semua jauh-jauh bentuk-bentuk ketidakikhlasan yang membuat tidak diterimanya amal saleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ihfazna bil Quran, Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wal qabul was sidqa fil qawli wal amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.